Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi hari ini, kawan-kawan dalam perjuangan. Hampir setiap tahun kawan-kawan berjibaku tentang upah. Tapi selalu hanya diberikan angin segar atau ansor oleh para pemimpin. Apalagi kondisi hari ini adalah upah itu hanya untuk buruh lajang. Ini juga harus kita pikirkan. Bagaimana memikirkan anak dan istrinya. Ini yang harusnya kita perjuangkan. Hari ini boro-boro upah layak. Kalori yang 3.000 itu untuk dibagi berempat. Ini yang menjadi keprihatinan kita dengan perjuangan hari ini. Yang hari ini kita harus berjuang. Banyak saya melihat kanan kiri buruh perempuan meninggalkan keluarganya, meninggal anak. Mereka mayoritas meninggalkan anak yang masih balita. Tapi demi perjuangan hanya sejengkal perut ini ditinggalkan. Tapi apa daya hari ini PJ Gubernur pun juga tidak ada, entah kemana PJ ini berada. Apakah ini kabur? Apakah memang lepas tanggung jawab? Inilah yang seharusnya PJ Gubernur ini yang diupah atau dibayar dari keringat rakyat harusnya betul-betul memperjuangkan nasib rakyatnya. Yang tadi disampaikan oleh Ketua DPC Bandung, jadi PJ Gubernur ini sudah tidak layak lagi untuk memimpin rakyat yang ada di Jawa Barat ini. Memang benar, kondisi hari ini kita hanya dijadikan keset oleh para penguasa. Apalagi hari ini hampir seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, kota itu dipimpin oleh PJ. Apakah PJ berani? Dan beberapa hari yang lalu saya membaca di surat kabar itu, Menteri Tenaga Kerja mengatakan ada 2 provinsi yang dia tidak memakai PP 51 dan tidak tunduk atau patuh dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Akhirnya saya berpikir berarti 1 Jawa Barat, yang kedua adalah Banten, yang dianggapnya sudah membangkang dan sampai hari ini belum ada putusan atau rekomendasi ini diputuskan oleh 2 PJ Gubernur. Ini yang menjadi persoalan. Tinggal keberanian PJ Gubernur Jawa Barat maupun PJ Gubernur Banten. Ini yang hari ini sama-sama kita tunggu. Apakah PJ Gubernur 2 wilayah ini punya nyali dan mampu untuk memikirkan nasib kaum buruh yang sampai saat ini teman-teman masih di depan gedung sate. Kembali lagi, karena PJ ini adalah ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia. Saya agak sedikit khawatir bahwa putusan yang teman-teman hari ini perjuangkan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena hasil maksimal ini pun juga belum bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Belum waktunya sudah datang ke pinjol, akhirnya dikejar-kejar. Dia berpikir bagaimana bisa menutupin pinjol, bagaimana bisa menutupi kebutuhan keluarga. Tapi pemerintah sampai hari ini tidak pernah konsisten dan tidak pernah peduli tentang nasib rakyatnya sendiri. Hari ini hanya berpikir tentang investasi atau investor.
Menteri Tenaga Kerja bukan Menteri Tenaga Buruh, tapi Menteri Pengusaha. Ini terbukti gitu loh. Beberapa hari yang lalu mengatakan Wamen tidak pernah dilibatkan dalam memutuskan PP 51. Ini semakin semrawutnya aturan negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo ini semakin semrawut, semakin tidak jelas. Jangan rakyat dianggap ini loh ada kegentingan, padahal kegentingan itu sendiri dibuat oleh pemimpin itu sendiri. Jangan salahkan juga rakyat. Rakyat tidak boleh menuntut upah yang berlebihan. Nanti pengusaha akan pindah. Kalau memang pengusaha tidak mau lagi berusaha di Indonesia, ya kita apa boleh buat kan gitu. Percuma kok investasi datang ke Indonesia. Mereka membawa tenaga kerjanya sendiri. Dan lapangan kerja itu bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk orang asing. Jadi harapan itu hanya isapan jempol belaka. Maka dari itu, kawan-kawan, apapun hasilnya, tapi hari ini kita harus bersatu. Karena tanpa persatuan, kawan-kawan terpecah-pecah, tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Dengan persatuan antara satu dengan yang lain, jangan melihat itu merah kuning hijau, melihat besar kecil, tapi kita harus bersatu untuk melawan ketidakadilan ini. Ini yang harusnya kita sama-sama sampai malam, dan di Banten juga sampai saat ini mereka masih di jalanan. Maka mari kita bersatu, mari kita satukan tekad kita untuk melawan ketidakadilan. Karena pemimpin-pemimpin kita ini sudah tidak lagi memikirkan nasib rakyatnya lagi. Dan dia bukan pemimpin yang amanah. Dia adalah pemimpin yang jolim. Perlu kita kasih peringatan. Apalagi PJ Gubernur Jawa Barat ini, apabila pekerja atau buruh tidak puas hasil yang dibuat oleh PJ ini, silahkan demo. Silahkan demo. Kita tantang kita. Tantangan ini hari ini kita jawab. Jual gak beli. Kalau PJ menjual, saya akan borong, bukan hanya membeli, saya borong semuanya. Mantap. Inilah yang harusnya kita sama-sama. Jangan hanya takut. Kita dihadapkan dengan pihak keamanan. Seharusnya keamanan yang juga mendapatkan imbalan atau upah juga dari keringat rakyat. Harusnya keamanan, kepolisian maupun TNI, Satpol PP dan yang lain-lain harusnya berpikir 1000 kali. Jangan mau dibenturkan dengan rakyat. Ini yang harusnya kita sama-sama kita sampaikan kepada pihak TNI Polri. Jangan sampai Anda mau dibenturkan dengan rakyat, yaitu kaum buruh Indonesia. Kalau Anda sayang bahwa negara ini adalah negara kita bersama, kami tidak ngontrak, tapi kami bagian dari bangsa ini. Ini yang harusnya kita sama-sama pikirkan. Hanya satu kata, lawan. Tanpa perlawanan, buruh harus bersatu. Kalau Anda akan mendapatkan keadilan, ayo kita bersatu. Persatuanlah yang akan menyatukan semua kejoliman akan runtuh. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.